Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali kita membahas contoh-contoh soal yang sudah sesuai dengan FR terbaru. Di sini ada beberapa soal seperti tentang keberagaman, integritas, pelayanan publik, dan bekerja sama. Dan ini untuk soal manajerial dan sosiokultural. Ini berlaku untuk semua mapel. Oke, sebelum mulai, tidak lupa saya mendoakan rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, let's begin the lesson. Nomor 1, sebuah sekolah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi di dalam kelas. Namun, ada perbedaan pandangan di antara guru-guru terkait sejauh mana teknologi harus dimasukkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana kepala sekolah dapat membimbing tim guru untuk mencapai konsensus dan mengimplementasikan penggunaan teknologi secara efektif? Nah, apabila ada soal-soal panjang seperti ini, metodenya kita gunakan eliminasi supaya tidak menguras waktu. A. Mengizinkan setiap guru untuk memutuskan sejauh mana teknologi digunakan dalam kelas masing-masing. B. Mengadakan pelatihan teknologi untuk semua guru agar memiliki pemahaman yang seragam. C. Menggelar rapat darurat untuk mengatasi perbedaan pandangan secara tegas. D. Menggunakan subtim khusus yang akan fokus pada integrasi teknologi. E. Menyusun kebijakan sekolah yang mengharuskan setiap guru menggunakan teknologi dalam pengajaran. Ini terlihat semua benar ya. Tapi kalau kita analisa dari kata kunci pertanyaan, ini di sini dituliskan ada perbedaan pandangan di antara guru-guru sejauh mana teknologi harus dimasukkan. Nah, ini perbedaan pandangan ini bisa kita seragamkan, yaitu dengan cara B. Mengadakan pelatihan teknologi untuk semua guru agar memiliki pemahaman yang seragam. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sebuah sekolah, terdapat sebuah proyek besar yang melibatkan beberapa guru dari berbagai mata pelajaran untuk merancang kurikulum baru. Setiap guru memiliki pandangan unik terkait dengan pendekatan pengajaran dan materi pelajaran yang seharusnya disertakan dalam kurikulum baru. Bagaimana tim guru dapat mengintegrasikan ide-ide tersebut tanpa mengurangi esensi dan masing-masing pendapat? Oke, menyusun kurikulum, ya, rancangan kurikulum. A. Meminta setiap guru untuk menyusun kurikulum masing-masing dan kemudian memilih yang paling terbaik. Ini kurang bijak ya, kita eliminasi. Karena nanti kalau seandainya ada guru yang misalkan rancangannya itu ditolak, kan otomatis melukai gitu. Karena di sini ada kata-kata paling terbaik. Sedangkan kan di sini konteksnya ini bekerja sama sebetulnya. Menggelar pertemuan rutin untuk membahas ide-ide dan mencari titik temu bersama. C. Memilih guru dengan senioritas tertinggi untuk membuat keputusan akhir. Ini juga kurang tepat ya. Berarti ada gap di sini antara senioritas dan junior gitu kan. Mengabaikan ide-ide yang tidak sejalan dengan mayoritas pendapat, kurang tepat juga. Jadi setiap masalah itu jangan abai, tapi kita perhatikan. Membagi kurikulum menjadi beberapa bagian, masing-masing diambil dari ide berbeda. Oke, bisa jadi. Nah, dalam konteks ini, jawaban yang paling tepat terkait dengan masalah di atas adalah menggelar pertemuan rutin untuk membahas ide-ide dan mencari titik temu bersama. Jadi itu akan lebih terbuka istilahnya. Selanjutnya, nomor 3.
Sebagai seorang pemimpin tim, Anda dihadapkan pada situasi di mana anggota tim yang memiliki keterbatasan fisik mengajukan permintaan untuk perubahan dan dalam tugas-tugas mereka. Bagaimana Anda akan mengambil keputusan untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam tim? Oke, ini Anda sebagai pemimpin dan ada yang mengajukan permintaan untuk perubahan tugas. Nah, itu ya situasinya. A. Menolak permintaan tersebut karena tim sudah berjalan dengan baik. Nah, ini terlalu frontal ya. Langsung menolak itu. Kecuali kalau hal-hal negatif kasusnya, misalkan Anda disuap, itu jelas tolak secara langsung. Memberikan tugas tambahan kepada anggota tim yang memiliki keterbatasan fisik. Membahas permintaan tersebut dengan seluruh tim dan mencari solusi bersama. D. Mengganti tugas-tugas anggota tim yang memiliki keterbatasan fisik. E. Mengabaikan permintaan tersebut dan meminta anggota tim untuk tetap beradaptasi. Di sini situasinya Anda adalah seorang pemimpin tim. Maka segala hal yang diputuskan itu akan lebih bijak apabila kita diskusikan bersama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Membahas permintaan tersebut dengan seluruh tim dan mencari solusi bersama. Nomor 4. Pada suatu hari, di sebuah perusahaan besar yang memiliki tim yang sangat beragam, terjadi konflik antara dua anggota tim yang berasal dari budaya yang berbeda. Mereka memiliki pandangan yang berbeda terkait penyelesaian suatu proyek penting. Sebagai manajer, bagaimana Anda akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik ini dengan mempertimbangkan keberagaman tim? Nah, ini mulai masuk ke budaya nih, keberagaman budaya. A. Mengabaikan konflik dan biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Nah, ini sebagai manajer itu langkah yang kurang tepat ya, kita abai. Memang mereka sudah dewasa dan bisa menyelesaikan sendiri, tapi kalau dalam sebuah organisasi itu pimpinan jangan abai. Mengadakan pertemuan tim untuk mendengarkan pendapat semua anggota tim. Oke. Menetapkan satu solusi cepat sebagai pemimpin tanpa mempertimbangkan pandangan kedua belah pihak. Ini juga Anda sebagai pemimpin, tapi Anda juga tidak egois ya. Nah, ini juga kurang tepat. Memaksakan kehendak ini. Mengganti salah satu anggota tim yang terlibat konflik juga kurang bijak sebagai seorang pemimpin. Meminta saran dari rekan kerja yang tidak terlibat dalam konflik ini bisa jadi. Tapi yang paling tepat dalam situasi ini adalah mengadakan pertemuan tim untuk mendengarkan pendapat semua anggota tim. Jadi ini langkahnya lebih bijak ya. Nomor 5, sebuah sekolah yang memiliki keberagaman guru dalam hal latar belakang etnis dan budaya mengalami permasalahan serius dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum. Para guru memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai pendekatan pengejaran yang seharusnya diambil. Bagaimana kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang mempertimbangkan keberagaman guru dan tetap menjaga kualitas pendidikan? Wah, ini lumayan rumit ya. Jadi gurunya berbeda-beda etnis. Oke, para guru memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pendekatan pengajaran juga. Nah, ini posisi Anda sebagai kepala sekolah harus ngapain? A. Melibatkan semua guru dalam diskusi terbuka dan mendengarkan setiap sudut pandang. B. Menunjuk satu guru sebagai penentu kebijakan tanpa melibatkan yang lain. C. Mengadakan pemilihan untuk menentukan pendekatan pengajaran yang akan diambil. D. Mengandalkan pendapat mayoritas guru untuk menentukan kebijakan. E. Menyelenggarakan pelatihan untuk menyatukan visi dan misi guru. Oke, di sini yang paling tepat adalah A. Ya, melibatkan semua guru dalam diskusi terbuka dan mendengarkan setiap sudut pandang. Nah, ini mendengarkan setiap sudut pandang itu adalah hal yang bijak sehingga nanti di akhir kita mendapatkan win-win solution. Jadi semua tidak ada yang merasa kecewa. Oke, nomor 6. Seorang guru di sekolah merasa bahwa kurikulum yang ada tidak mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari siswa.
terutama mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengambil keputusan untuk mengintegrasikan keberagaman ke dalam kurikulum tanpa mengorbankan standar pendidikan? A. Menyusun kelompok kerja guru untuk merancang modul tambahan yang mencakup keberagaman. B. Menyelenggarakan pertemuan dengan siswa dan orang tua untuk menilai relevansi kurikulum. C. Menetapkan guru yang khusus bertanggung jawab mengintegrasikan keberagaman dalam kurikulum. D. Membuat program ekstrakurikuler terpisah untuk siswa yang ingin mendalami keberagaman. Nah, ini rasanya kurang tepat ya. Kita eliminasi saja nih langsung. E. Meminta guru untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka tanpa merubah kurikulum. Oke. Di sini ada masalah. Jadi katanya kurikulum yang ada itu tidak menampung berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk juga ke dalam latar belakang budaya. Nah, ini Anda berperan sebagai kepala sekolah. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, lihat posisi Anda sebagai apa. Itu sangat menentukan jawaban dan langkah yang tepat yang harus kita lakukan. Nah, dalam situasi ini, jawaban yang tepat adalah menyusun kelompok kerja guru untuk merancang modul tambahan yang mencakup keberagaman. Jadi, ini posisi kepala sekolah. Ya, itu alangkah lebih baik kita bikin kelompok guru untuk merancang modul. Nomor 7, di sebuah kantor pemerintahan, Anton adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Suatu hari, Anton mendapat tawaran dari sebuah perusahaan swasta untuk memberikan informasi rahasia terkait proyek-proyek pemerintah yang akan dilaksanakan. Perusahaan tersebut berjanji memberikan imbalan yang sangat menggiurkan. Bagaimana seharusnya Anton menanggapi tawaran tersebut? A. Anton menerima. Ini sudah jelas kita eliminasi ya. Suap menyuap tidak diperbolehkan. Itu melanggar undang-undang. Anton menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ini bisa jadi Anton dapat mengeksploitasi informasi tersebut dengan bijak tanpa melanggar etik pekerjaan. D. Anton menawar imbalan yang lebih tinggi. Wah, ini minta imbalan yang lebih tinggi. Ini juga kurang tepat ya, berarti masih terpengaruh. E. Anton harus menyembunyikan tawaran tersebut. Nah, menyembunyikan juga itu tidak terbuka ya, kurang tepat. Oke, dalam situasi ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, Anton menolak tawaran tersebut dengan tegas dan melaporkannya kepada atasan atau pihak berwenang. Jadi, seorang ASN itu harus memiliki integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi. Nomor 8, Rini adalah seorang auditor internal di sebuah perusahaan besar. Saat melakukan pemeriksaan, Rini menemukan bahwa ada praktik korupsi yang melibatkan beberapa pimpinan perusahaan. Namun, Rini sadar bahwa jika melaporkan temuannya, ia bisa kehilangan pekerjaannya dan dihadapkan pada risiko keamanan pribadi. Bagaimana seharusnya Rini menanggapi temuan praktik korupsi tersebut? Ini lumayan rumit ya, pimpinan kita ketahuan korupsi. Tapi kalau kita melapornya kepada pihak berwenang, ancamannya ya kita kehilangan pekerjaan, bahkan keamanan kita juga terancam. Gitu. Rini sebaiknya melaporkan temuannya tanpa memperhitungkan risiko pribadi. B. Rini harus menyimpan informasi tersebut dan mencari cara untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. C. Rini bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menegosiasikan kenaikan gaji. Nah, ini kita berarti sama-sama jelek juga ya. Kita eliminasi ini nih. Rini sebaiknya melupakan teman tersebut agar tidak merugikan dirinya sendiri. Ini juga kalau ada masalah jangan acuh, jangan abai. Rini boleh melaporkan temuannya, tetapi hanya jika dapat memastikan kerahasiaan identitasnya. Ini juga kurang ya. Karena kita masih ada rasa tidak tegas terhadap hal-hal yang negatif. Nah, ini langkah yang paling tepat tentunya adalah
sebaiknya melaporkan temuannya tanpa memperhitungkan risiko pribadi. Nomor 9. Sebagai guru yang baru saja mendapat tugas mengajar di sekolah yang memiliki banyak tantangan, Mr. Andi merasa tertekan karena adanya permintaan dari beberapa orang tua murid untuk memberikan nilai lebih tinggi pada anak-anak mereka. Dalam situasi sulit ini, bagaimana seharusnya Mr. Andi menanggapi permintaan tersebut? Oke, jadi orang tua siswa nih minta nilai. A. Menuruti permintaan, ini praktik yang negatif, jangan dituruti. Menerapkan penilaian secara adil, ini bisa jadi. Menurunkan standar penilaian, ini kurang tepat. Kita tetap harus konsisten dengan aturan yang ada. Menolak permintaan orang tua secara tegas, menyesuaikan penilaian berdasarkan tekanan dari orang tua. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B, yang menerapkan penilaian yang adil tanpa memandang permintaan orang tua. Terus kenapa yang D ini kurang tepat, menolak permintaan orang tua secara tegas? Nah, karena ini kan sifatnya kita guru dan orang tua ya. Jadi kita tetap harus memiliki relasi yang baik. Ya, kita tolak tapi dengan cara baik-baik, tidak menyakiti gitu. Sehingga langkah B itu yang paling bisa kita lakukan supaya tidak mempengaruhi kepada orang tua juga atau relasi kita terhadap orang tua. Nomor 10, Mr. Cahyono adalah kepala sekolah yang memiliki kebijakan ketat terkait disiplin di sekolahnya. Suatu hari, dia mengetahui bahwa anaknya Rini terlibat dalam pelanggaran disiplin yang serius. Aduh, ini sulit ya. Anaknya terlibat. A. Menutupi pelanggaran Rini agar tidak merusak citra sekolah. Tidak boleh, walaupun itu anak kita sendiri, kalau salah ya salah. Menjalankan prosedur penanganan pelanggaran secara adil. Oke. Memberikan hukuman yang lebih ringan. Nah, ini juga tidak fair ya, tidak adil kalau kita memberikan hukuman yang ringan karena anak kita sendiri. Menjatuhkan hukuman berat kepada Rini untuk memberikan contoh. Menyuruh guru-guru untuk tidak memberikan informasi tentang pelanggaran Rini. Ini juga kurang tepat. Tinggal 2 nih. Nah, langkah yang paling tepat dalam situasi ini adalah kita kembali ke aturannya. Aturannya seperti apa? Nomor 11, sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN di sebuah instansi pemerintah, Anda ditugaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kerja. Suatu hari, seorang warga datang dengan keluhan terkait pelayanan yang diterimanya. Bagaimana Anda menanggapi keluhan tersebut dan meningkatkan pelayanan publik? Jadi ini terkait materi pelayanan publik ya. A. Menerima keluhan tanpa menanyakan detail lebih lanjut. Nah, ini kurang bagus. Ya, karena hanya menanyakan tanpa memberikan solusi. Meminta warga tersebut untuk menyampaikan keluhannya secara tertulis. Oke, menganalisis akar permasalahan keluhan dan mencari solusi terbaik. Dia menyarankan warga untuk mengajukan keluhan ke instansi lain. Ini juga tidak cepat tanggap ya. Menolak, ini apalagi menolak, tidak cepat tanggap. Yang paling cepat tanggap adalah C ya. Ini kenapa C betul? Karena kita memperlihatkan seseorang yang cepat tanggap, yang responsif terhadap permasalahan di lapangan. Dan itu yang seharusnya dilakukan. 12. Sebagai bagian dari tim proyek transformasi digital di sebuah instansi pelayanan publik, Anda mendapat tugas untuk mengimplementasikan layanan online guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan. Bagaimana Anda merancang dan mengimplementasikan layanan online tersebut? Ini masih dalam tahap awal perancangannya. Untuk mengimplementasikan layanan online. A. Menyalin modul layanan online dari instansi pelayanan lain. Ini kurang tepat ya. Jadi kita menyalin. Mengevaluasi kebutuhan pengguna dan merancang layanan online yang sesuai. Oke. Bisa jadi.
Menyajikan layanan online tanpa memperhatikan respon pengguna, ini juga kurang tepat ya. Kita harus tahu juga kondisi masyarakat responnya seperti apa. Apakah itu dibutuhkan atau tidak misalkan layanan online ini. D. Menunda implementasi layanan online hingga semua staf terbiasa dengan teknologi. Ini juga kita lambat berarti ya, sering menunda-nunda. E. Mengandalkan pihak ketiga untuk merancang dan mengimplementasikan layanan online. Di sini kan Anda ditunjuk sebagai tim proyek nih. Jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah kita evaluasi dulu kebutuhannya, karena ini kan masih tahap perancangan. Jadi kita lihat dulu kebutuhan penggunanya seperti apa, baru kita implementasikan. 13. Sebagai seorang ASN di bidang pendidikan, Anda ditugaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. Bagaimana Anda merancang program inovatif yang dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran? A. Menyusun program tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah terpencil. Nah, ini kurang tepat ya, kita eliminasi langsung. Karena ada kata-kata tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan. Ya, kita harus pertimbangkan juga gitu kan, wilayahnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, itu harus dipertimbangkan. Melakukan studi komparatif terhadap wilayah terpencil dan perkotaan untuk merancang program. Membentuk tim multidisiplin untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang di wilayah tersebut. D. Mengabaikan input dari masyarakat. Nah, ini jangan juga ya, ini eliminasi. Tetap kita harus melibatkan masyarakat. Menerapkan program yang telah sukses di daerah lain tanpa menyesuaikan. Ini juga kurang tepat. Bisa jadi di tempat lain sukses, di tempat kita tidak gitu. Nah, yang paling tepat di sini adalah identifikasi dulu hambatan dan peluang yang ada di wilayah tersebut. 14. Pada suatu proyek besar di perusahaan ABC, tim terdiri dari berbagai anggota dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Mereka dihadapkan pada tantangan kompleks yang membutuhkan kerjasama yang baik. Oke, ini terkait dengan kerjasama dan ada tantangan kompleks. Oke, nah ini tantangan kompleksnya. Bagaimana setiap anggota tim berkontribusi dengan keahlian mereka masing-masing untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi kita dituntut supaya semua anggota tim itu berkontribusi dalam menghadapi tantangan tersebut. A. Anggota tim bertemu setiap hari untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. B. Salah satu anggota tim mengambil inisiatif untuk mengorganisir pelatihan tambahan sesuai dengan keahlian masing-masing. C. Beberapa anggota tim menghadapi ketidaksetujuan, namun mereka berhasil menemukan solusi kompromi yang memuaskan semua pihak. D. Seorang anggota tim memimpin dengan memberikan arahan yang tegas dan mendukung anggota tim yang mengalami kesulitan. E. Keseluruh anggota tim menyelesaikan tugas individu tanpa banyak berinteraksi. Ini juga kurang tepat nih yang E ya. Oke, dalam situasi ini jawaban yang paling tepat adalah tetap ya harus ada pemimpin timnya yang mengolah ngatur, yang mempertimbangkan, itu akan lebih cepat dan mudah. Karena di sini kan kata kunci lainnya adalah banyak nih ahli di sini dari berbagai bidang gitu. Oke, nomor 15. Sebuah sekolah sedang mengadakan event besar yang melibatkan banyak siswa, guru, dan orang tua. Namun tim penyelenggara terkendala karena perbedaan pendapat mengenai tema acara dan tata letak ruangan. Bagaimana tim penyelenggara dapat mengatasi perbedaan pandangan ini untuk menyelenggarakan event dengan sukses? Menunjuk seorang ketua, mengundang fasilitator, memilih tema dan tata letak, meminta setiap anggota tim untuk menyusun proposal. Nah, ini rasa-rasanya kurang tepat ya, yang D ini. E. Membagi tugas penyelenggara event menjadi beberapa bagian agar setiap anggota tim memiliki kendali atas area tertentu. Ini judulnya menentukan tema dan tata letak. Apa yang paling tepat? Yaitu mengundang fasilitator eksternal untuk memediasi diskusi antar tim penyelenggara. Itu bisa saja dilakukan ya, agar karena ini kan kompleks.
Ada siswa, ada guru, ada orang tua. Kita butuh fasilitator di sini. Kalau misalkan dari pihak tim, misalkan dari pihak guru, itu tetap objektivitasnya itu masih dipertanyakan. Gitu. Tapi kalau kita undang dari luar, itu akan memudahkan menemukan solusi. 16. Sebuah perpustakaan di kota kecil mengadakan acara Minggu Buku Keberagaman untuk merayakan perbedaan dalam masyarakat. Para penulis dari berbagai latar belakang budaya diundang untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Bagaimana kegiatan semacam ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun pemahaman dan toleransi di masyarakat. Oke, ini bagus sekali ya, ini terkait dengan budaya dan keberagaman. A. Hanya menekankan perbedaan sehingga bisa menimbulkan konflik. Oh, ini jelas salah ya, jangan menekankan perbedaan. B. Menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman antar budaya. Oke, bisa jadi. Menolak ide keberagaman karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Ini kita tidak bisa menolak karena kita sudah berada di lingkungan yang majemuk. D. Memisahkan masyarakat menjadi kelompok berdasarkan latar belakang budaya. Ini juga kurang baik. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Kita berkumpul saja bersama. E. Membatasi partisipasi hanya untuk orang-orang tertentu. Ini juga kurang tepat ya. Oke, sudah jelas jawaban yang tepat adalah D. B ya. Nah, untuk nomor 17 ini silahkan Bapak Ibu sekalian baca dengan teliti. Setelah itu tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.